Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah sehat terus ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang sifat bunyi dan indera pendengaran manusia. Ini materi untuk tema 1, indahnya kebersamaan, siswa kelas 4 ya. Ya, bersama Pak Eman, ya, nama saya Eman Yoga Satria. Saya guru SD Negeri 1 Purwokerto, Korwilcam Purwokerto Timur. Ya. Hari ini kompetisi dasar dan tujuan yang akan kita pelajari yaitu yang pertama kompetisi dasar 3.6, yaitu menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Kemudian untuk keterampilannya menyajikan laporan hasil pengamatan dan atau percobaan tentang sifat bunyi. Selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya, 1 yaitu siswa dapat mengetahui sifat-sifat bunyi. Yang kedua, siswa dapat menerapkan sifat-sifat bunyi. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui tentang bagian indera pendengaran manusia. Dan yang keempat, siswa dapat menyajikan laporan hasil pengamatan tentang sifat bunyi. Pengertian bunyi, ini materi yang pertama tentang pengertian bunyi ya. Pengertian bunyi itu, bunyi termasuk ke dalam jenis gelombang longitudinal karena arah rambatannya sejajar dengan arah putarannya. Agar sebuah bunyi dapat terdengar, diperlukan medium perantara sebagai tempat untuk merambat, misalnya seperti benda gas ini seperti udara ya, kemudian benda cair dan benda padat. Selain itu, sumber bunyi dapat didengar oleh manusia dengan keadaan normal ya, jika memiliki kekuatan bunyi sebesar 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, ini untuk manusia namanya adalah bunyi audiosonik. Sedangkan bunyi yang kurang dari 20 Hz disebut bunyi infrasonik. Nah, bunyi ini hanya dapat didengar oleh cangkrik, laba-laba dan lainnya ya. Kemudian yang ketiga, bunyi yang lebih besar dari 20.000 Hz namanya adalah ultrasonik, hanya dapat didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Jadi frekuensi ini ada 3. Yang paling kecil itu adalah infrasonik, itu untuk sejenis cangkrik, laba-laba dan lainnya. Kemudian untuk keadaan yang normal yaitu audiosonik, dan yang terakhir itu adalah ultrasonik. Selanjutnya sifat-sifat bunyi. Nah, sifat-sifat bunyi ini yang pertama itu dapat merambat melalui benda gas atau udara. Ya, seperti Pak Eman ngomong ini bisa didengar atau ditangkap oleh di laptop ya. Nah, kemudian merambat melalui benda cair. Kemudian yang ketiga merambat melalui benda padat. Mari kita bahas bersama-sama satu persatu ya. Merambat melalui benda gas atau udara. Udara merupakan benda gas yang ada di bumi. Sebagian besar bunyi yang kita dengar merambat melalui udara. Sebagai contoh seperti ini. Yang pertama, kita dapat mendengar seseorang berbicara kepada kita karena bunyi merambat melalui udara. Kemudian yang kedua, pada waktu hujan jika ada guntur, kita dapat mendengar suara guntur karena bunyi merambat melalui udara walaupun jaraknya jauh. Itu. Bunyi yang merambat di udara dapat dipraktekkan dengan mudah, yaitu dengan cara 1. Menggunakan selang air untuk berbicara dengan teman. Bunyi merambat melalui udara yang ada di dalam selang. Waktu itu Pak Eman juga sudah memberi tugas kepada kalian ya, tentang bunyi yang merambat melalui udara. Contohnya ini. Nah, ini adalah salah satu murid Pak Eman yang sedang mempraktekkan tentang sifat bunyi yang merambat melalui udara. Jadi si A ini adalah yang berbicara, kemudian bunyi itu atau suara yang dikeluarkan dari si A merambat melalui udara yang ada di dalam selang menuju ke si B. Si B ini yang menerima suara. Nah, ini berbicara, ini yang mendengarkan. Ini membuktikan bahwa bunyi merambat melalui udara yang ada di dalam selang. Nah, ini juga ya. Ini si A ini yang berbicara, yang mengeluarkan suara, kemudian si B adalah yang
menerima suara atau yang mendengarkan. Suaranya akan merambat melalui udara yang ada di dalam selang. Kemudian yang kedua, merambat melalui benda cair. Bunyi dapat merambat melalui benda cair. Sebagai contoh, kapal yang menggunakan sonar yang memancarkan bunyi di dalam air dan dimantulkan kembali ke kapal untuk mengetahui kedalaman air yang ada di bawahnya. Ini contohnya ya. Nah, ini sebuah kapal mengeluarkan bunyi dari alat sonar, kemudian bunyi ini dipantulkan kembali ke alat untuk mengetahui seberapa jauh kedalaman air tersebut. Kemudian siswa melakukan praktek yang membuktikan bunyi dapat merambat dari air. Caranya dengan menggunakan alat berupa corong dan selang yang dimasukkan ke dalam ember. Kemudian batu dijatuhkan ke ember atau diketuk bagian samping ember, maka suara akan terdengar dalam corong. Ini contohnya. Ini dia ada meletakkan telinganya dalam corong, kemudian corongnya dikasih selang dan masuk ke air. Nah, siswa ini akan mengetuk bagian tepi dari ember tersebut. Nah, suara ini akan terdengar di dalam air dan merambat melalui benda cair. Selanjutnya, merambat melalui benda padat. Selain merambat melalui benda gas dan cair, bunyi juga dapat merambat melalui benda padat. Contohnya ya, siswa melakukan praktek yang membuktikan bahwa bunyi dapat merambat pada benda padat dengan cara telepon kaleng. Jadi dua buah kaleng disambungkan dengan tali ya. Kemudian anak saling bergantian berbicara dan satu lagi mendengarkan. Suara yang dikeluarkan akan merambat melalui tali dan temannya akan mendengarkan suara tersebut. Ini contohnya. Si A ini sedang berbicara, ini adalah kalengnya. Kemudian ini ada tali. Nah, tali ini yang menghubungkan dari A ke B. Si B itu yang menerima suara. Nah, bunyi akan merambat melalui tali yang ada di antara kedua kaleng ini. Nah, ini juga contoh lagi ya. Nah, ini membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat berupa tali. Selanjutnya, ini adalah laporan hasil pengamatan siswa tentang sifat-sifat bunyi. Nah, ini adalah murid-murid Pakeman. Ya, ini sifat bunyi merambat melalui udara dan menggunakan bantuan selang. Kemudian ini dengan tali, dan ini merambat melalui benda cair. Ini hasil pengamatannya terdengar semua. Ya, ini bisa dilihat ya. Ketiga-tiganya adalah hasilnya terdengar. Sifat pemantulan dan penyerapan bunyi. Pemantulan bunyi. Bunyi pantul terjadi karena rambatan bunyi terhalang oleh benda keras. Dengan kata lain, bunyi pantul terjadi karena gelombang bunyi mengenai permukaan benda keras sehingga memantul kembali. Contohnya benda kerasnya itu seperti batu, kayu, kaca, tembok, besi, dan mika. Nah, bunyi pantul akan mempengaruhi suara yang akan terdengar menjadi jelas maupun tidak jelas. Hal ini dipengaruhi oleh jarak sumber bunyi dan dinding pemantulnya. Macam-macam bunyi pantul tersebut ada 3, yaitu yang pertama bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Hal ini terjadi karena sumber bunyi dan dinding pemantulnya berdekatan. Misalnya di kamar mandi, suara kalian waktu bernyanyi di kamar mandi akan terasa lebih keras. Nah, kemudian ruang kelas dan ruang tidur. Kemudian gaung atau kerdam. Bunyi pantul ini terdengar bersamaan dengan bunyi asli sehingga bunyi tidak terdengar jelas. Gaung dapat terjadi jika bunyi dipantulkan oleh dinding tebing jurang yang jaraknya tidak terlalu jauh. Selain itu, di sumur juga sering terjadi gaung. Sedangkan yang ketiga yaitu gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terjadi jika jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul sangat jauh. Kita lihat. Nah, ini adalah contoh bunyi pantul ya. Ini yang kuning ini, yang oranye ini adalah sumber suara, sedangkan yang ini adalah dinding pemantulnya. Untuk gaung itu suara asli dan suara pantul terdengar bersamaan.
Jadi sehingga terdengar kurang jelas. Sedangkan gema terdengar setelah bunyi asli selesai seperti ini. Gema, 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 gema. Nah, jadi setelah bunyi asli selesai baru dilanjutkan dengan bunyi pantul. Gema, 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 gema. Nah, pada bunyi gema ini suara terdengar jelas ya, karena terdengar setelah bunyi asli selesai. Jadi tahu ya perbedaan gema dan gaung ya. Selanjutnya penyerapan bunyi ya. Selain pemantulan, bunyi juga dapat mengalami penyerapan atau peredaman. Bunyi akan diserap oleh benda-benda lunak dan berongga. Contohnya bunyi dapat diredam oleh bantal. Nah, kalian ngomong di bantal akan diredam suaranya jadi lebih kecil. Nah, contoh yang paling simpel itu ya, kamu bisa menerapkan sendiri di rumah. Kamu berbicara di depan bantal, maka suaranya akan teredam. Kemudian kain, kemudian karpet, kapas, busa, wol, goni, dan karet. Itu adalah contoh benda-benda yang dapat menyerap bunyi. Interaksi bunyi dengan benda-benda tersebut dapat menyebabkan tidak terjadinya pemantulan bunyi, baik gaung maupun gema. Benda-benda yang meredam bunyi disebut dengan peredam bunyi atau suara. Contoh penggunaan benda peredam bunyi adalah penggunaan karpet atau busa untuk melapisi dinding pada studio musik atau gedung film. Ya, gedung film juga sama. Menggunakan karpet atau busa sebagai peredam bunyi. Contohnya ini adalah studio musik ya. Ya, warna hijau, biru, hijau ini adalah karpetnya. Ini untuk peredam bunyi, sedangkan ini hiasan-hiasan ini terbuat dari busa. Fungsinya untuk apa? Untuk meredam suara tersebut, meredam bunyi dari musik yang keras tersebut, sehingga tidak terjadi gema gitu. Kemudian nah, ini adalah contoh dari gedung film ya, ini tempat duduknya. Nah, ini terbuat dari busa dan ini karpet ya, biasanya dari busa dan ini karpet. Itu fungsinya adalah untuk meredam bunyi pantul supaya suara yang dari film itu terdengar jelas. Selanjutnya ada indera pendengaran manusia. Nah, apa nama bagian tubuh di bawah ini? Coba, apa ini? Ya, ini adalah telinga ya. Nah, ini adalah bagian luar telinga, kemudian bagian dalam telinga adalah seperti ini. Telinga berfungsi untuk mendengar ya. Telinga merupakan alat indera yang berfungsi untuk mendengar ini. Kemudian bagian telinga. Bagian telinga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu telinga luar. Ya, ini adalah telinga luar ya. Nah, telinga luar itu ada daun telinga, kemudian liang telinga, ya, saluran telinga. Itu termasuk telinga luar. Kemudian telinga tengah. Nah, telinga tengah itu yang ini ya. Ada gendang telinga, ada tulang pendengaran. Nah, ini adalah telinga tengah. Kemudian yang ketiga ada telinga dalam yang berada di dalam ini ya. Ada koklea, saluran eustachius dan lain-lain. Nah, nanti kita akan bahas bersama satu persatu ya. Kita bahas telinga luar terlebih dahulu. Ini telinga bagian luar. Bagian telinga luar terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama daun telinga. Ini adalah daun telinga ya. Nah, apa sih fungsi daun telinga? Fungsi daun telinga itu berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Jadi bunyi tersebut dikumpulkan di sini kemudian dimasukkan ke liang telinga. Kemudian ada lubang telinga, ini lubang telinga atau liang telinga. Fungsinya apa? Berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Kemudian liang telinga berfungsi meneruskan rangsangan bunyi ke gendang telinga. Nah, ini telinga bagian luar. Selanjutnya ada telinga tengah. Bagian telinga tengah terdiri dari beberapa bagian seperti gendang telinga. Ini gendang telinga ya. Nah, ini adalah gendang telinga.
Fungsinya apa? Fungsi dari gendang telinga adalah mengubah bunyi menjadi getaran. Kemudian yang kedua, pada telinga tengah ada 3 tulang pendengaran, martil, landasan, dan sanggurdi. Fungsinya adalah memperkuat dan menghantarkan getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Kemudian ada saluran Eustachius ini, ya. Berfungsi untuk menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Ini saluran Eustachius berada di telinga tengah. Selanjutnya ada telinga dalam. Bagian telinga dalam terdiri dari beberapa bagian seperti 3 saluran setengah lingkaran. Ya. Ini saluran setengah lingkaran ini. Ya. Fungsinya adalah menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian ada tingkap oval atau jorong untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Nah, ini akan masuk ke rumah siput. Kemudian ada rumah siput atau koklea. Fungsi dari koklea adalah mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otaknya. Ini fungsi dari rumah siput atau koklea. Cara kerja telinga yaitu suara ditangkap daun telinga dan diarahkan melalui saluran telinga. Kemudian getaran suara ditangkap gendang telinga dan diteruskan ke telinga tengah. Yang ketiga, getaran diteruskan oleh tulang sanggurdi ke rumah siput atau koklea. Kemudian dari rumah siput menghantarkan getaran melalui cairan yang memenuhi rumah siput sehingga dapat ditangkap oleh sel saraf rambut getar dalam rumah siput. Kemudian sel-sel saraf rambut getar di rumah siput menghantarkan sinyal listrik akibat getarannya ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran menghantarkan sinyal listrik ke otak dan otak menerjemahkan sinyal listrik sebagai sensasi bunyi. Nah, kemudian ada cara merawat telinga. Nah, selain penggunaannya, kita juga harus merawat telinga ya supaya bisa bekerja lebih baik. Cara merawat telinga yang pertama itu jangan mendengarkan musik dengan volume yang keras. Ini yang biasa menggunakan headset ini ya. Biasa menggunakan headset, mendengar musik, volumenya keras sekali. Nah, ini akan merusak gendang telinga. Kemudian menjaga agar kondisi telinga selalu kering, jangan terlalu lama dibiarkan lembab. Nah, jadi kalian rutin dalam membersihkan telinga. Ingat, membersihkan telinga itu jangan setiap hari. Kalau setiap hari itu terlalu cairannya itu kering ya. Nah, itu juga tidak baik. Nah, kita biasanya lebih baik membersihkan telinga itu sekitar 4 hari sekali, 3 hari sampai 4 hari sekali ya. Dan jangan terlalu lama juga, sampai 1 bulan tidak pernah dibersihkan telinganya. Nah, itu juga akan merusak kinerja telinga juga ya. Kemudian membersihkan telinga dengan cara yang benar. Nah, membersihkan telinga ini dengan kita kan sudah ada alat yang namanya cotton bud ya. Cotton bud itu kita gunakan untuk membersihkan telinga. Jangan sembarangan. Biasanya kalian kalau di sekolah nggak ada cotton bud, pakai tutup pulpen terus dikerok kayak ini. Nah, itu juga akan melukai bagian telinga. Kemudian yang terakhir, melakukan pemeriksaan telinga secara rutin ke dokter jika bermasalah ya. Selain itu diperiksa juga rutin sekitar 6 bulan sekali kita periksa atau 1 tahun sekali. Kemudian ya, terima kasih, demikian materi yang dapat Pak Kemal sampaikan. Terima kasih atas menyaksikan video ini. Silahkan kalian catat materi-materi yang penting. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, kemudian selalu patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.